Ini cari apa ini, Pak? Cari rosokan. Cari rosokan. Ya. Ini dijual atau ditaruh gimana ya, Pak? Dijual. Oh, memang dari penghasilannya ini ya? Iya. Dari soal penghasilan itu satu hari boleh mendapatkan berapa, Pak? Tidak tahu. 40, 60. 40.000. Iya. 60.000. Oh. Nah, ini Pak, saya ada sedikit rezeki, mohon terima, Pak. Mas, makasih. Ya, sama-sama. Sebutkan 3 tipe sampah organik di Indonesia. Kenapa tukang sampah Inggris ini menangis setelah 10 hari bekerja di Indonesia? Ada banyak sampah lah. Firstly, awak tak tahu ni makanan siapa, terapung. Dia mengganggu pandangan jugalah. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik geng, seperti biasa geng, hari ini hari Jumat. Jadi kita akan terjun ke lapangan ataupun ke jalan, karena kini mentality rakyat Konoha tentang pembuangan sampah. Jadi saya akan turun ke lapangan untuk mencari orang yang tengah berjuang ataupun berjasa dengan pemungut sampah. Nah, yang membuat pelik lagi, tengok orang-orang Indonesia tentang sampah pun ada sebagian yang tak paham macam video ini. Sebutkan 3 tipe sampah organik di Indonesia. Ke video ini. Selama 10 hari, tukang sampah asal Inggris Wilbur Ramirez belajar untuk menjadi tukang sampah di Indonesia. Ada juga orang Malaysia yang videonya seperti ini. Aku masuk je 2 minit dah tak berbaloi dah. Kenapa aku cakap? Sebab kat sini ada macam-macam benda yang aku tengok. Ada banyak sampah lah. Firstly, awak tak tahu ni makanan siapa, terapung. Dia mengganggu pandangan jugalah. Jadi kita langsung terjun saja ke lapangan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Salam. Ini cari apa ini Pak? Cari rosokan. Cari rosokan. Ya. Ini dijual atau ditaruh gimana ya Pak? Dijual. Oh, memang dari penghasilannya ini ya? Iya. Tadi berangkatnya itu pukul berapa Pak? Pukul 6.30. 6.30, setengah 7 ya? Iya. Jadi memakai bicycle ini saja ya? Iya. Kenapa nggak pakai motor Pak? Enggak punya. Nggak punya motor? Enggak bisa. Nggak bisa. Lah kalau mohon maaf Pak ya. Kalau dari soal penghasilan itu satu hari boleh mendapatkan berapa Pak? Tidak tahu. 40, 60. 40.000. Iya. 60.000. Itu untuk menghidupi Bapak sendiri atau ada keluarga juga? Sendiri. Bapak sendiri? Iya. Keluarganya Pak? Udah di Kalimantan. Oh, di Kalimantan? Iya. Oh, Bapak itu asli orang sini atau dari Kalimantan sana? Orang sini. Asli orang sini. Orang Blitar. Tapi keluarganya ada di Kalimantan. Kalimantan. Jadi Bapak ini hidup sebatang kara ya? Iya. Kalau untuk makan sehari-harinya itu beli atau masak sendiri Pak? Ya keponakan. Oh, keponakan? Iya. Oh, ada yang merawat gitu ya? Iya. Nah, kalau keponakan Bapak melihat Bapak kerjanya seperti ini, gimana respon dia Pak? Kalau anak keponakan Bapak, apakah mengizinkan Bapak? Kan ini tempat ramai. Ya. Takutnya nanti ada kendaraan atau gimana gitu. Apa nggak takut keponakan Bapak? Enggak takut. Karena sudah terbiasa mungkin Ya. ya? Tadi sudah makan belum Pak? Sudah. Sudah makan? Ya. Makan beli? Ya, ini. Jadi setiap hari memang macam ini Pak ya? Ya. Dengan penghasilan 40 sampai 60 Ya. ribu rupiah. Itu sekitaran 20 ringgit Malaysia saja gitu. Ya.
Nah ini Pak, saya ada sedikit rezeki untuk nanti pergi untuk beli ke warung gitu Pak. Iya. Untuk Bapak beli sendiri. Mas asli mana? Saya sama orang sini juga. Mohon terima Pak. Mas, makasih ya. Iya sama-sama. Makasih. Nah gini Pak, saya karena video ini saya rekam nggak apa-apa ya. Ya. Macam itulah geng, perjuangan orang Indonesia yang menjadi pemungut sampah geng, yang gajinya tidak seberapa tapi dia orang itu rela memungut sampah selain untuk mencari nafkah juga membersihkan tempat lingkungan kita. Kita harus banyak peduli, juga harus respect kepada pemungut sampah tersebut geng, karena ini memang tak ada lah kalau di Malaysia itu tak ada macam ini. Sebab kalau di Malaysia itu setiap kedai itu ada tong sampahnya sendiri-sendiri. Jadi tak berserakan, dan orang yang mencari sampah pun itu bukan orang awam. Akan tetapi memang ada pihak dari kerajaan yang dipekerjakan ataupun diwajibkan untuk memungut sampah. Nah kalau di Malaysia itu namanya Alam Flora. Tapi kalau di Indonesia, di sekeliling kampung saya ya, belum ada yang seperti di Malaysia. Di video berikutnya ini saya akan menunjukkan kepada orang cuplikan-cuplikan yang sudah saya keluarkan tadi. Oke, langsung kita simak saja videonya. Sebutkan 3 tipe sampah organik di Indonesia. Botol-botol ya, kaleng-kaleng kecil. Tapi ini yang anorganik. Apa ya? Sisa makanan, Sisa makanan, sisa daun yang jatuh. sisa daun. Botol ya. Iya. Terus Kayak apa lagi? Dinit. Seperti bekas-bekas makanan, bekas roti, tuh. Betul. Ya, bekas kue. Yeay, pas. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Kenapa tukang sampah Inggris ini menangis setelah 10 hari bekerja di Indonesia? Seakan seperti pertukaran pelajar, selama 10 hari tukang sampah asal Inggris Wilbur Ramirez belajar untuk menjadi tukang sampah di Indonesia. Ditemani tukang sampah lokal Pak Imam Syafi, setiap hari Wilbur mengumpulkan dan mengangkut sampah dari rumah ke rumah di Jakarta ke TPS. Namun bukannya bahagia, ia malah mengaku ogah kembali ke Jakarta untuk menjadi tukang sampah lagi. Ia bahkan sempat menangis setelah menjalani kehidupan sebagai Pak Imam selama 10 hari. Kira-kira kenapa ya? Menurut pengakuannya, bahkan jika dibayar sangat mahal pun, ia mengaku akan tetap menolak menjadi tukang sampah di Indonesia. Kisah ini bermula ketika Wilbur Ramirez, tukang sampah asal London, diundang oleh tim dokumenter BBC untuk belajar dan hidup menjadi tukang sampah di Indonesia. Ia pun tak menolak kesempatan tersebut. Selama 10 hari ditemani tukang sampah lokal yaitu Pak Imam, ia mencoba menjalani kehidupan sebagai tukang sampah. Tak hanya dalam bekerja saja, namun dalam kehidupan sehari-hari ia juga tinggal bersama Pak Imam. Tapi kenapa ia malah nangis setelahnya ya? Tak seperti di Inggris, setiap hari ia harus berhadapan dengan sampah-sampah super bau yang tidak tersusun rapi. Di Indonesia ia juga tak mengendarai truk sampah. Ia harus mendorong gerobak itu keliling rumah dan membawanya ke tempat pembuangan sementara. Selesai bekerja dan tiba di rumah Pak Imam, Wilbur juga tak bisa beristirahat banyak karena nyamuk yang menyerang. Belum lagi ketika ia mendengar berapa pendapatan Pak Imam setiap hari. 10 hari terasa begitu lama baginya. Karena hal itulah Wilbur sangat bersedih dan prihatin dengan kondisi tukang sampah di Indonesia. Aku kena scam dekat Bali. Benda tu specifically dekat benda yang aku tengah buat sekarang ni lah, which is sea walking ni. Dia adalah satu aktiviti yang kau boleh jalan dekat bawah laut ni, dekat dasar laut. Kenapa aku cakap aku kena scam adalah sebab harga dia. Harga sea walker ni dalam 1.35 juta rupiah. Kalau ikutkan currency masa tu, RM300 jugalah. Untuk berjalan-jalan dekat dasar lautan, yang aku rasa macam aku masuk je 2 minit dah tak berbaloi dah. Kenapa aku cakap? Sebab kat sini ada macam-macam benda yang aku tengok. Ada banyak sampah lah firstly. Aku tak tahu ni makanan siapa. Terapung. Dia mengganggu pandangan jugalah. Bukan sikit, banyak pula tu aku jumpa. Lepas tu dekat sini, kalau kau nak berjalan-jalan, kau tak boleh tak pegang dia punya rail ni tau. Kau kena pegang juga. Kalau kau tak pegang, kau akan dibawa arus yang sangat-sangat deras, bawa pergi ke hujung dunia sana tu. Sebab macam tsunami babe ke bawah ni. Serius. Yang aku tengok orang lain pergi, santai je. Dia tak pegang apa-apa pun. Dia boleh siap berselfie lah, ambil gambar lah. Tak payah pegang rail pun. Sebab air dia tak bergelora macam gini. Tapi aku dah dapat validation daripada staff dekat situ. Dia orang pun cakap boleh tengok ikan. Tapi masalahnya aku tengok ikan tu dekat dalam beberapa jengkal je lah depan mata aku ni. Dia tak nampak sampai hujung tau. Macam aku tengok orang lain pergi, dia nampak jauh babe. Mungkin sebab air dah berkocak-kocak, so dia jadi keruh sikit dekat situ. Lepas tu adalah kalau nak nampak ikan tu dekat sikit, dia akan bagi kau roti. Lepas tu ikan tu datang lah dekat tangan kau. Aku tengok lah ikan tu makan
depan kau. Aku tak tahu ni jenis ikan apa. Macam-macam jugalah jenis ikannya. Tapi nasib baik ada Finding Nemo ni. Finding Nemo ni aku minat betul lah. Sebab dia ada oren warna putih macam gitu. Lepas tu ikan-ikan lain ni aku tak kerti lah apa benda kan. Tapi yang bagusnya, instruktor ni dia akan ambil gambar kau lah, ambil video kau masa kau jalan-jalan dekat sini. Tapi itulah dia, kabur. Aku tak suka air dia. So kalau korang nak pergi juga, aku sarankan korang pergi dekat waktu tengah hari panas. Panas gila panas. Bagi cahaya tu betul-betul ada, jelas masuk dalam air tu. Macam aku ni je gelap sikit. Tu yang tak berapa nak best sangat tu. Lepas tu pergi jangan time hujan. Aku pergi ni time mendung, nak hujan macam gitu. So air dia tu macam bergelora teruk lah. So ini adalah hasil gambar dan video dia. Kalau tengok dalam video ni pun, alamak, video kamera aku lagi baik tu. Aku expect video dia lawa lah, tak bergegar macam gini. Sebab dah bayar mahal kot. Ini lagi dahsyat. Perjalanan hidup aku sebagai Aquaman dekat bawah ni tak sampai 20 minit. Seperti yang tera-tera dekat dalam brosur dia tu. Aku pergi dalam 13 minit sahaja, Mat. Okay, video ni sebelum aku masuk aku dah record. Aku naik atas air, aku off. Bila aku check balik 13 minit je, Mat. Alamak, kok bisa jadi begini? Mana 7 minit aku duk? Weh, 7 minit tu bagi aku lama. Ibaratnya kalau kau main go-kart 20 minit, 13 minit kau dah kena keluar dah. Kau bayangkan 7 minit kau boleh main berpusing-pusing lagi dekat go-kart tu. Aku tahu nak katakan yang 7 minit tu lama lah. Gila lah. Aku tak tahu lah nak cakap macam mana. Kalau macam 2-3 minit macam itu aku boleh maafkan lagi lah kan. Tapi 7 minit oi, alamak. Macam parasailing yang aku pergi tadi tu, itu 4 minit dalam 50 saat lebih kurang macam gitu lah. Yang beberapa saat selepas tu aku halalkan je lah sebab dia cakap 5 minit terbang je. Okey lah tu. Tapi ni 7 minit aku mana? Geram betul lah aku. So lepas ni kalau korang buat aktiviti yang sama macam aku macam gini kan, kau set je timer. Kalau kau rasa macam tak cukup ni bang, kau bagi tahu dia, hantar saya balik pergi bawah tu bang. Sebab benda dah bayar kot. So itulah sebab kenapa aku rasa aku kena scam. Saya sangatlah respect kepada turis dari luar negara tersebut, geng. Saya sangatlah respect. Memang macam itulah realita kehidupan pembersih sampah di Indonesia, geng. Itu belum seberapa. Ketika saya tadi berjumpa dengan pemungut sampah itu, berapa gajinya? 40 sampai 50 ribu rupiah, tak sampai 20 ribu, tak sampai 20 ringgit Malaysia per hari, tak tentu itu pun. Lepas tu saya tengok macam ini, geng. Ini memang memang mentaliti rakyat Indonesia itu macam itu, geng. Bahkan tentang sampah pun ada yang tak paham. Lagi yang paling turis Malaysia tadi itu, geng, kena scam di Bali. Sudah bayarnya mahal sangat. Tujuannya pergi ataupun berwisata ke laut untuk menikmati keindahan di dalam laut tersebut, malahan isinya penuh dengan sampah. Kekecewaan yang tak terlupakan soal sampah. Bila kita boleh perbaiki diri kita masing-masing, karena semua ini kita tak boleh salahkan negara, kita harus salahkan diri kita masing-masing, geng. Kita harus peduli kepada sampah-sampah tersebut yang berkeliaran, geng. Cara membuang sampah kita harus jaga dengan tata rapi. Karena kemarin itu juga ada yang baru viral, grup Pandawara ya, alat untuk membersihkan sampah pun itu dicuri sama orang Indonesia. Jadi kita harus memerangi hal-hal macam itu, geng, agar Indonesia boleh maju. Nanti kalau Indonesia boleh maju, yang menikmati kenikmatan ataupun kemakmuran juga anak cucu kita. Apa salahnya kita berjuang dari kecil soal sampah aja yang semua orang itu boleh melakukan. Jom kita lakukan mulai dari sekarang.